Bapak Ibu, akan saya mulai, Mas Mbak semuanya ya. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Pak Dendi, Bu Tanti ya, kemudian Pak Awi belum bergabung dan Pak Bambang juga ini masih proses ini ya. Untuk materi di pertemuan kelima ya, pertemuan kelima di pagi hari ini kita membahas materi tentang desain dan struktur organisasi ya. Sebentar, ini lagi ada problem. Oke, untuk tujuan pembelajaran ya. Tujuan pembelajaran di pagi hari ini ya, tadi kita tahu Mas Mbak semuanya ya, kita membahas tentang desain dan struktur organisasi. Untuk tujuan pembelajarannya ya, di sini diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan ya dari dasar-dasar pengorganisasian ya, dasar-dasar pengorganisasian, kemudian faktor penentu struktur organisasi, tahap perkembangan perusahaan dan struktur organisasi yang sesuai. Nah, ini nanti Mas Mbak semuanya itu yang diharapkan. Jadi mahasiswa itu diharapkan pastinya memahami yang tadi saya sebutkan. Kemudian untuk aktivitas dalam proses manajemen. Aktivitas dalam proses manajemen ini proses manajemen secara keseluruhan, mencakup berbagai jenis ya, jenis aktivitas krusial yang berorientasi pada tindakan untuk mengimplementasi strategi. Ada pengorganisasian, penyusunan staf, pengarahan dan pengawasan ya, ada 4 ya. Kemudian sebelum rencana-rencana yang telah dibuat, maka harus dibawa kepada kinerja yang sesungguhnya. Manajemen puncak itu harus memastikan bahwa perusahaan itu telah diorganisasikan ya dengan baik. Program itu mendapatkan staf memadai dan kegiatan diarahkan kepada hasil-hasil yang diinginkan. Setelah kita memahami aktivitas dalam proses manajemen, kita akan mengetahui tentang dasar-dasar pengorganisasian. Penetapan struktur organisasi merupakan hal utama dalam pengorganisasian. Berbagai aktivitas dan sumber daya manusia yang tersedia dalam sebuah organisasi agar semua pekerjaan itu dapat dilaksanakan dengan baik ya, maka semuanya itu harus diorganisasikan, harus ada strukturnya ya, penetapan strukturnya. Struktur organisasi adalah suatu susunan
dan hubungan antara tiap bagian secara posisi yang ada pada perusahaan dalam menjalin kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur organisasi adalah bagaimana pekerjaan itu dibagi, dikelompokkan, dan dikoordinasikan secara formal. Ini struktur organisasi, Mas Mbak semuanya, ya. Maka ada dua bentuk struktur organisasi, yaitu struktur mekanistik dan struktur organik, ya. Struktur mekanistik dan struktur organik. Kita akan mengetahui struktur mekanik, ya, mekanistik. Struktur mekanistik menekankan pada, ya, sentralisasi dalam pengambilan keputusan, prosedur, dan birokrasinya. Struktur ini akan cocok pada organisasi yang beroperasi pada lingkungan yang relatif lebih pasti dan cenderung stabil. Contoh, perusahaan kereta api Norfolk, ya, memiliki struktur organisasi mekanistik karena didukung pengoperasian jalur kereta api yang efisien dan efektif, dan pemerintah yang mengatur dengan ketat perkembangan industri kereta api tersebut. Kalau struktur organik, nah, struktur organik yang lebih longgar dengan lebih banyak hubungan yang bersifat horizontal dan lebih sedikit tingkatan manajer merupakan bentuk struktur organisasi yang paling cocok dengan organisasi yang beroperasi dalam lingkungan dinamis, tidak pasti, dan labil. Contoh, General Motor menjadi lebih organik dalam upaya beradaptasi dengan perubahan lingkungan bisnis yang cepat dan tidak pasti. General Motor membangun divisi baru, yaitu Proyek Saturus, ya, yang lengkap dengan keterlibatan dari pihak manajemen yang lebih banyak. Saturn dibentuk untuk bersaing dengan mobil-mobil yang dibuat oleh perusahaan otomotif Jepang. Proyek Saturn ini menggunakan pengelolaan mandiri oleh tim kerja dan pembuatan keputusan bersama antara karyawan dan pihak manajemen. Ini struktur organik, ya. Kemudian untuk struktur mengikuti strategi, menurut Alfred Sadler, ini organisasi berkembang dari satu jenis penyusunan struktur ke berbagai jenis struktur lainnya sesuai dengan perkembangan organisasi. Perubahan-perubahan yang terjadi pada lingkungan cenderung mengarahkan perubahan strategi perusahaan yang akhirnya akan membawa kepada perubahan struktur organisasi. Strategi, struktur, dan lingkungan ini terkait erat satu sama lain. Jika tidak, kinerja organisasi itu akan hancur, ya.
Jadi pastinya Mas Mbak semua ini adalah keterkaitan ya, satu sama lain ya, ada strateginya, strukturnya serta lingkungan. Ketika strategi itu berubah, cepatnya adopsi terhadap struktur yang sesuai akan membuat perusahaan mempunyai keunggulan kompetitif. Ya. Jadi Mas Mbak semuanya di dalam organisasi perusahaan ini pastinya mempunyai ya, perusahaan itu mempunyai keunggulan kompetitif masing-masing ya. Kemudian untuk faktor penentu ini ya, penentu struktur organisasi, ada strategi ya. Kemudian ukuran organisasi, lingkungan dan teknologi. Nanti Mas Mbak semuanya akan mengetahui satu persatu kaitannya faktor penentu struktur organisasi ini. Strategi itu struktur organisasi adalah salah satu sarana yang digunakan manajemen untuk mencapai sasarannya ya. Karena sasaran itu diturunkan dari strategi organisasi secara keseluruhan, logis ya. Kalau strategi dan struktur harus terkait erat, tepatnya struktur harus mengikuti strategi. Jika manajemen itu melakukan perubahan signifikan dalam strategi organisasinya, maka struktur pun itu akan dimodifikasi untuk menampung dan mendukung perubahan ini ya. Ini di dalam strateginya. Kemudian ukuran organisasi. Terdapat banyak bukti yang mendukung ide bahwa ukuran sebuah organisasi secara signifikan ini mempengaruhi strukturnya ya. Kemudian untuk teknologi, istilah teknologi ya, mengacu pada cara sebuah organisasi mengubah input menjadi output ya, dari input kemudian menjadi output. Jadi setiap organisasi itu paling tidak memiliki satu teknologi untuk mengubah sumber daya finansial, kemudian sumber daya manusia, dan sumber daya fisik menjadi produk atau jasa. Ya. Kemudian lingkungan. Untuk lingkungan, ini sebuah organisasi itu terbentuk dari lembaga atau kekuatan di luar organisasi yang berpotensi mempengaruhi kinerja organisasi. Kekuatan ini biasanya meliputi ya, pemasok, pelanggan ya, pesaing, peraturan pemerintah, kelompok dan sebagainya. Struktur organisasi dipengaruhi oleh lingkungan karena lingkungan itu selalu berubah. Nah, lingkungan itu pastinya juga selalu berubah, dinamis, semuanya. Untuk tahap perkembangan perusahaan dan struktur organisasi yang sesuai.
Nanti kita akan lihat dari tahap yang pertama, ini struktur sederhana. Untuk tahap kedua itu struktur fungsional. Tahap 3 itu struktur divisional. Struktur sederhana ini rancangan ya. Struktur sederhana itu dilakukan secara detail. Biasanya digunakan pada organisasi-organisasi kecil yang tidak membutuhkan rancangan struktur yang rumit. Karena jumlah orangnya tidak banyak, maka untuk pembagian tugas itu cukup sederhana. Pengelola organisasi dapat membuat struktur hubungan yang bersifat langsung, maka disebut struktur sederhana. Nah, untuk struktur sederhana ini Mas Mbak semuanya, pemilik biasanya juga pengelola ya. Pemilik, pengelola itu baru ya ke manajer 1, manajer 2, manajer 3, manajer 4 gitu ya. Kemudian yang tahap 2 ini struktur fungsional. Perancangan struktur baru ini menjadi sebuah masalah tersendiri bagi pengelola organisasi, manakala organisasi ini makin kompleks dan tidak dapat lagi ditangani dengan struktur sederhana. Maka cara yang paling umum dilakukan adalah memecahkan aktivitas organisasi ke dalam fungsi-fungsi yang terpisah ya. Pengelola harus membagi-bagi organisasi menjadi beberapa bidang atau fungsi yang masing-masing tidak tercampur dengan fungsi-fungsi lain. Nah, dari general manager, kemudian di bagian pemasaran, bagian produksi, kemudian penjualan, personalia, dan accounting. Nanti masih juga di bawah pemasaran itu ada bagian-bagian tertentu lagi kayak gitu ya Mas Mbak semuanya. Jadi ini struktur baru itu ya, dimana karena struktur yang sederhana itu tidak bisa digunakan gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah tahap 3 ini struktur divisional. Pada tahap 3, perusahaan memfokuskan perhatiannya pada pengelolaan berbagai lini produk di berbagai industri yang dimilikinya dan mendesentralisasi wewenang pengambilan keputusan. Perusahaan-perusahaan tersebut itu akan bertumbuh melalui ekspansi dan diversifikasi lini produk untuk mencakup wilayah geografis yang lebih luas. Contoh untuk bentuk organisasi divisional, Mas Mbak semuanya, ini kita lihat dari direktur utamanya. Ya, direktur utama ini ke wakil direktur ya, divisi. Misalkan saja ya. Kemudian untuk wakil direktur divisi perangkat. Nah, untuk wakil direktur divisi komponen ini ada manajernya ya. Nah, ini sesuai dengan bidangnya. Kemudian di wakil direktur divisi perangkat itu pun sama, ada manajer laptop ya. Kemudian ada manajer tablet ya, ada smartphone manajernya. Nah, ini disesuaikan Mas Mbak semuanya.
Karena adanya pertumbuhan selalu bertumbuh, maka harus ada ekspansi dan diversifikasi, ya. Kemudian untuk daur hidup organisasi. Dalam menyusun struktur organisasi, selain mempertimbangkan tahap perkembangan, perlu juga mempertimbangkan daur hidup perusahaan. Daur hidup perusahaan itu menggambarkan bagaimana organisasi itu bertumbuh, berkembang, dan pada akhirnya menurun, ya. Kita lihat, Mas Mbak semuanya, di dalam tahap 1. Tahap 1 ini ya ada mulai kelahiran, ya. Kemudian didominasi oleh usahawan. Sedangkan untuk tahap 2 ini pertumbuhan menekankan manajemen fungsional, ya. Kemudian setelah tahap 2 ini bisa dilalui, ya, ke tahap selanjutnya, tahap 3. Tahap 3 ini adalah kedewasaan, desentralisasi pada pusat laba atau investasi, ya. Kemudian Mas Mbak semuanya, untuk kedewasaan ini, ya, tahap ketiga kedewasaan ini sudah dilalui, maka ke tahap yang keempat. Nah, tahap yang keempat adanya kemunduran, pemecahan struktural, ya. Kemudian tahap kelima ini kematian, perombakan struktur, ya. Nah, pastinya yang di dalam organisasi itu, Mas Mbak semuanya, yang diharapkan ya untuk perusahaan, ya, itu pastinya di dalam pusat laba atau investasi ini, ya. Kan tetapi di dalam daur hidup organisasi itu pastinya akan mencapai tahap-tahap seperti ini, ya. Struktur budaya, ya, struktur budaya dan proses operasi yang menua itu dapat menghambat strategi yang akan dilaksanakan dengan baik, sehingga perusahaan itu akan bergerak ke arah kemunduran. Maka Mas Mbak semuanya ini, ya, dimana perusahaan itu, ya, kalau strateginya bagus, ya, pastinya nanti akan mengalami kemajuan. Tapi apabila strateginya kurang baik, ya pastinya ya akan mengalami kemunduran seperti itu. Kemudian struktur lanjutan. Struktur lanjutan ini dapat membantu perusahaan mengimplementasikan strategi baru yang lebih baik, sehingga perusahaan itu bisa menghindari terjadinya kemunduran, ya. Untuk struktur lanjutan ini kita lihat ada unit bisnis strategi, kemudian struktur matrik, dan struktur jaringan, ya. Kita lihat untuk unit bisnis strategis. Unit bisnis strategis atau strategis business unit SBU, ya, adalah unit bisnis independen di bawah perusahaan yang bertujuan untuk mengoptimalisasi sumber daya dan memaksimalkan nilai perusahaan. Untuk menyediakan produk, ya, kaitannya tentang strategi bisnis unit ini, maka pelayanan kepada pelanggan internal maupun pihak
ketiga. Contohnya, kita lihat pada Garuda Indonesia memiliki strategi bisnis unit Garuda Sentra Medica Business Unit yang memiliki fungsi utama untuk memastikan setiap kokpit kru atau kabin kru itu pastinya bertugas berada dalam kondisi sehat sehingga keselamatan dan penerbangan itu lebih terjamin Jadi Mas Mbak semuanya diharapkan pastinya untuk kokpitnya untuk kabinnya itu semuanya harus sehat semua dan untuk kaitannya pastinya keselamatan untuk penerbangan yang itu pastinya harus terjamin. Kemudian ada Garuda Cargo Business Unit yang melayani jasa transportasi udara dengan menggunakan pesawat-pesawat yang dimiliki oleh Garuda Indonesia bersama dengan mitra-mitra yakni para agen strategi bisnis unit kargo mengirimkan barang untuk wilayah domestik dan internasional. Maka Mas Mbak semuanya contoh di dalam pada Garuda Indonesia ini ada 2 memilikinya. Kita lihat dari Sentra Medica Business Unit itu sendiri dan ada Cargo Business Unit Kemudian ada struktur matrik. Struktur matrik adalah sebuah struktur yang menciptakan garis wewenang ganda dan menggabungkan departementalisasi fungsional dan produksi Kemudian untuk produk di mana produk ini pastinya menggabungkan dari departementalisasi fungsional dan produk itu sendiri. Untuk struktur organisasi matrik ini sering juga disebut dengan struktur organisasi proyek karena karyawan yang berada di unit kerja fungsional juga harus mengerjakan kegiatan atau tugas proyek-proyek organisasi yang ditugaskan. Kita lihat Mas Mbak semua dari general manager tadi. Maka nanti ada fungsional division manager Kemudian di dalam general manager menurun ke fungsional division. Kemudian juga akan ke project manager. Project manager ada nama-namanya seperti itu dari fungsi division manager ini kemudian di bagian-bagian struktur metrik ini Mas Mbak semuanya kaitannya tentang karyawan di dalam unit kerja fungsional karena pastinya nanti akan mengerjakan kegiatan atau proyek-proyek organisasi itu tadi. Kemudian struktur jaringan. Sebuah perusahaan yang diorganisir dalam bentuk struktur jaringan sering disebut virtual automation terhadap fungsi-fungsi bisnis in-house. Fungsi-fungsi organisasi bisnis tidak lagi terpusat pada satu gedung atau satu wilayah geografi, melainkan tersebar di seluruh wilayah penjuru dunia. Struktur organisasi jaringan memberikan peningkatan fleksibilitas
dan kemampuan beradaptasi dalam mengatasi perubahan teknologi yang sangat cepat dan pergeseran bentuk, ya, bentuk-bentuk persaingan dan perdagangan internasional. Struktur organisasi jaringan juga memungkinkan perusahaan untuk berkonsentrasi pada kemampuan khususnya. Sementara itu, organisasi memperoleh efisien dan perusahaan lainnya yang juga sedang mengkonsentrasikan usahanya pada bidang keahliannya. Kita lihat Mas Mbak semuanya untuk struktur jaringan, ya. Ada dalam kantor pusat perusahaan itu ada perusahaan pengemasan, pemasok, ya, penyalur, pendesain, pemanufaktur, ya. Ini Mas Mbak semuanya struktur jaringan. Kemudian contohnya untuk struktur jaringan itu adalah perusahaan naik yang mengadakan kontrak dengan perusahaan manufaktur di berbagai penjuru dunia untuk memproduksi produk naik, ya. Kemudian Benetton melakukan subkontrak hampir 95% dari keseluruhan aktivitasnya dalam hal pemanufakturan, distribusi, dan penjualan, ya. Oke, Mas Mbak semuanya, untuk perkuliahan di pagi hari ini saya cukupkan. Terima kasih untuk Bapak Ibu dosen pendamping di kampus cabang, ya. Terima kasih untuk Pak Dendi, Bu Tanti, Pak Bambang, Pak Awi, ya, untuk mahasiswa-mahasiswi semuanya di masing-masing cabang saya serahkan ke dosen pendamping masing-masing. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu Siti Olga. Terima kasih juga Pak Dendi, Pak Bambang. Ya, pagi juga Bu Siti. Oke, terima kasih juga Pak Awi.